Benih Rahasia Sang Pewaris episode 49. Rianita mengangguk sebagai tanda persetujuannya. Setelah Shira meninggalkan kantor, dia tidak menyadari pandangan sinis yang mengarah kepadanya. Afida tak pernah menyangka bahwa Shira dan Rianita bisa begitu dekat, apalagi menjadi sahabat. Dia merasa tak mampu menahan Shira sekarang, bahkan jika dia ingin, karena Rianita akan merusak semuanya sejak awal. Afida menyadari bahwa satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan promosi adalah dengan mengusir Rianita dan Shira dari Amor. Jika tidak, karirnya di sini akan terhenti. Sore itu, Shira dan Rianita mengajak asisten mereka untuk makan siang bersama. Seluruh acara berlangsung santai karena mereka saling bertukar cerita lucu dan menikmati waktu luang dari pekerjaan. Sementara itu, di villa mewah, Nindya telah menerima telepon dari Amor pada pukul 10 pagi yang mengabarkan bahwa perhiasannya sudah siap diambil. Inilah saat yang telah ditunggunya selama sebulan penuh, dan sekarang setelah ia akhirnya bisa bersorak di hadapan Shira, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Helena telah menunggu selama berhari-hari untuk makan bersama cucunya, dan dia akhirnya kembali ke Wiharja Residence untuk memenuhi keinginannya. Mereka berdua sedang duduk di meja makan ketika Helena bertanya dengan ragu, "Kenzo, apakah Shira benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan dia tidak akan pernah menikah?" "Tenang saja, Nek," Kenzo menghibur. "Segalanya selalu berubah. Aku sudah berbicara dengan Vano lewat telepon selama beberapa hari terakhir. Aku berharap dia bisa lebih berusaha mendekati Shira, dan aku katakan kepadanya untuk tidak menyerah begitu saja." Sendok Kenzo berhenti di tengah jalan menuju mulutnya saat dia mendesah dan berkata, "Nenek, Vano dan aku sama-sama menyukai gadis yang sama, dan sekarang kamu seharusnya menyemangatiku karena dia sudah mundur sehingga aku bisa terus mengejarnya." Mata Helena berbinar saat mendengar ini. Apakah kamu mengejar Shira sekarang? Apakah dia membalas perasaanmu? Aku masih berusaha mewujudkannya, tapi jangan khawatir, Nek. Aku berjanji akan menikahinya, kata Kenzo dengan sungguh-sungguh. Entah mengapa, ia yakin akan menjadikannya istrinya. Ketika Helena melihat betapa bertekadnya cucunya tentang hal ini, dia terkekeh. "Yah, aku tahu kau akan berusaha sebaik mungkin. Jangan mengecewakanku, Kenzo." "Mengerti. Ngomong-ngomong, bawalah anak kecil itu ke sini suatu saat nanti. Aku juga ingin melihatnya," Helena menambahkan dengan penuh harap. "Sekarang bukan saat yang tepat, tapi beri aku waktu sebulan dan aku akan membawanya kembali ke sini untuk mengunjungimu." "Baiklah," katanya. "Bicaralah dengan Shira tentang hal ini dan suruh dia datang ke rumah kapanpun dia senggang." Kenzo mengangguk pelan. Mengetahui bahwa cucunya akan mengurus semuanya, Helena bisa menunggu dengan sabar. Pada pukul 14.30, Shira sedang minum kopi di kantornya sambil mengedit beberapa sketsa desain di atas meja ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkat gagang telepon dan menyapa, "Halo? Shira, pelanggan sudah datang. Kita harus ke kamar 302 sekarang." "Baiklah, aku akan datang," kata Shira. Ia menyingkirkan kopinya dan mengambil berkas yang relevan dari mejanya sebelum bangkit untuk meninggalkan kantornya. Kamar 302 adalah ruang tunggu tamu VIP. Setelah Shira dan Rianita bertemu di tengah lorong, mereka berbalik untuk menuju ruang tunggu. Rianita mengetuk pintu sebelum masuk, dan ketika dia melihat gadis itu duduk di sofa, dia tercengang. Di sisi lain, Shira mengikuti di belakangnya.
Ketika melihat pelanggan itu, matanya pun terbelalak karena terkejut, karena gadis yang duduk di sofa itu bukanlah orang yang sama yang memesan kalung itu tempo hari. Melainkan, itu adalah Nindya. "Selamat siang, Nona de Agres," Rianita menyapa dengan antusias setelah beberapa detik ragu-ragu, lalu berjalan menghampiri gadis itu sambil tersenyum ramah. Sejuta pertanyaan membanjiri pikiran Shira saat itu, tetapi pada saat yang sama, ia tampaknya telah mengungkap misteri besar. Ternyata, Nindya telah meminta seseorang untuk memesan 2 kalung yang dirancang khusus olehnya. Tidak mengherankan jika Nindya mengatakan kepadanya bahwa kalung itu untuk Kenzo dan dirinya sendiri. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Shira duduk di sebelah Rianita dan melirik Nindya, hanya untuk bertemu dengan tatapan penuh kemenangan gadis itu seperti yang diharapkan. "Terima kasih sudah bekerja keras mendesain kalung cantik untuk pria dan wanita ini, Shira. Aku sangat senang dengan kalung itu," kata Nindya sambil menyilangkan kakinya. "Aku yakin Kenzo akan menyukainya begitu dia melihatnya juga." Shira tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Di sampingnya, di sofa, Rianita menyela dengan sopan, "Kami senang mendengarnya, Nona de Agres. Anda klien yang sangat penting bagi kami. Dan kami tahu Shira memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menciptakan sesuatu yang istimewa bagi Anda dan orang yang Anda cintai." Nindya menyeringai sambil menatap Shira dengan tajam. "Bagaimana kalau kamu sendiri yang mendoakanku, Nona Nugraha? Hanya beberapa kata manis untuk pacarku dan aku demi perasaan." Pada saat itu, Shira merasa seperti semua udara telah tersedot keluar dari paru-parunya, dan dia menggigit dengan dingin. "Aku bukan orang yang suka memberi doa." "Oh, jangan terlalu dingin, Nona Nugraha. Nah, bagaimana kalau aku bantu kamu memulainya? Kamu tidak akan pernah salah jika mendoakan kebahagiaan abadi bagi kami, agar kami bisa tumbuh tua bersama dan memiliki keluarga sendiri. Ya, hal-hal seperti itu." Rianita turun tangan dengan wajar dan berkata dengan nada menenangkan, "Kalau begitu, atas nama Nona Nugraha dan semua karyawan di sini, saya mendoakan Anda dan Presiden Wiharja agar selalu bahagia dalam hidup, dan semoga kalian berdua tetap bersama dalam suka dan duka. Semoga kalian berdua menemukan persahabatan yang indah satu sama lain." Namun, Nindya melengkungkan bibirnya dengan tidak senang dan berkata, "Aku tidak ingin kau memberiku doamu, Direktur Rianita. Yang kuinginkan adalah doa Nona Nugraha." Rianita menegang di kursinya, jelas terlihat gugup. Di sampingnya, Shira tahu betapa jahatnya Nindya. Karena dia tidak ingin mempermalukan Rianita, dia berkata dengan enggan, "Nindya, demi membuatmu diam tentang ini, aku mendoakanmu dan Kenzo agar selalu bahagia." "Itu dia? Itukah yang ingin kau dengar?" Begitu mendengar kata-kata Shira, senyum puas Nindya melebar. Ia senang karena menang, dan ia mendengus sambil berkata dengan nada datar, "Karena kamu telah memberi kami doa, Nona Nugraha, aku akan sangat berterima kasih. Kenzo tidak ada di kantor sekarang, jadi aku ingin kamu mengantarkan kalung ini kepadanya secara langsung nanti dan memberitahu dia bahwa kamu mendesainnya untuk kami berdua." Nindya sengaja mengumbar hubungannya dengan Kenzo di depan Shira sekarang. Namun, Shira tidak malu untuk menyetujuinya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Aku sendiri yang akan mengantarkan kalung ini ke kantornya, dan aku juga akan memastikan untuk memberinya doa." Nindya agak gelisah setelah mendengar ini, jadi dia menoleh ke Rianita dengan singkat, "Direktur Rianita,
bisakah kamu memberiku waktu sebentar untuk berbicara dengan Nona Nugraha? Tentu saja. Permisi, jawab Rianita sopan dan bangkit untuk pergi. Tetapi sebelum itu dia menatap Shira dengan khawatir. Pintu baru saja tertutup ketika Nindya melotot ke arah Shira dengan marah dan membentak. Jika kau menuruti peringatanku, kau seharusnya tahu lebih baik daripada terus bergantung pada Kenzo seperti permen karet yang menempel di bawah sepatumu. Kau tidak ingin aku membawa seorang gigolo untuk menemuimu, kan? Sepertinya kaulah yang memberitahu pria itu di mana aku berada, dan begitulah cara dia menemukanku. Shira menyimpulkan dengan muram alih-alih menanggapi ancaman Nindya. Pria itu bahkan telah mengatur agar dirinya tidur dengan para penjudi hanya untuk meraup uang tambahan untuknya, yang membuatnya jengkel sampai-sampai ingin mencekiknya. Nindya mengangguk puas. Ya, akulah yang memberitahunya. Tahukah kau betapa menyedihkannya dia saat ini? Dia benar-benar bangkrut, dan dia tidak memiliki keluarga maupun anak sendiri. Dia tidak punya apapun di dunia ini untuk dijalani, jadi ketika dia mengetahui tentang putranya yang menggemaskan dan berharga, dia sangat gembira. Akulah yang memberinya uang agar dia tidak mengejar kalian berdua. Aku cukup murah hati, bukan? Senyum di bibirnya semakin jahat saat dia mengatakan ini. Gigolo itu hanyalah karakter fiksi, dan Nindya dapat memberinya latar belakang cerita tragis apapun yang disukainya. Kebencian memenuhi mata Shira, dan dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya sambil mendidih. Mengapa kau harus bersusah payah membuatku menderita bertahun-tahun yang lalu, Nindya? Aku menganggapmu sebagai adikku sendiri, tetapi kau menusukku dari belakang dan membiarkanku mati kehabisan darah. Nindya mendengus jijik, dan ada kebencian yang jelas terlihat di matanya. Sejak awal, kau seharusnya tidak pernah menjadi sahabatku. Kau tidak tahu betapa tidak terlihatnya aku di sampingmu. Kau cantik, berprestasi, dan berasal dari keluarga kaya. Ketika akhirnya aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku kepada seorang pria yang kusukai, dia mengatakan bahwa dia menyukaimu selama ini. Dulu, orang tuaku juga tidak berhenti memujimu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya bagiku. Shira langsung menyesal pernah bergaul dengan Nindya selama masa sekolah mereka. Beberapa orang di dunia ini memang tidak pantas mendapatkan kebaikan dan persahabatan. Tak perlu dikatakan lagi, Nindya begitu terdistorsi sehingga pandangannya tentang dunia telah terdistorsi oleh kepahitannya sendiri. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan Shira ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Nindya. Dia harus menjauh darinya dan berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Aku benci kamu, Shira, dan aku tidak tahan melihatmu lebih baik dariku. Aku ingin melihatmu menderita dan berubah menjadi seperti dirimu yang dulu. Akhirnya keinginanku terpenuhi 5 tahun lalu, lanjut Nindya. Nindya meraih tehnya. Tetapi saat hendak mendekatkan cangkir ke bibirnya, secangkir teh lainnya tumpah ke wajahnya dan merusak riasannya yang sudah ia aplikasikan dengan hati-hati. Nindya tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Beraninya kau menyiramkan teh ke sekujur tubuhku, Shira." "Oh, tapi aku berani," Shira menantang dengan nada menantang. Shira berdiri dan menatap Nindya dengan mengancam. "Aku bahkan bisa membunuhmu jika aku mau. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan memberitahu Kenzo tentang semua hal tercela yang telah kau lakukan. Ia mungkin tidur denganmu, tetapi itu tidak akan cukup untuk membuatnya tahan dengan orang sepertimu." Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh Nindya saat mendengar ini. Saat tetesan teh menetes di pipinya,
Dia tampak menyedihkan seperti anjing basah. Aku akan berhati-hati jika aku jadi kamu, Shira menambahkan dengan dingin. Kemudian, dia berputar dengan anggun dan berjalan keluar pintu. Di belakangnya, Nindya begitu marah hingga ia bisa meledak di tempat. Namun, ia hanya bisa memendam kedengkian dan kebenciannya. Ia sudah terbiasa dengan hal itu, dan yang harus ia lakukan sekarang adalah menunggu waktu yang tepat untuk melampiaskan dendamnya pada Shira dalam kemarahan yang tak terkendali, seperti semua dendam yang ia pendam sejak sekolah dasar meledak dan memuncak menjadi bentuk balas dendam yang hebat terhadap Shira di perguruan tinggi. 10 menit kemudian, Rianita membawa kalung tersebut ke kantor Shira dan dengan penuh empati menawarkan, "Shira, apakah kamu ingin aku mengirimkan ini kepada Presiden Wiharja atas namamu?" Nindya adalah orang yang menugaskan Shira untuk membuatnya marah, tetapi Shira tidak mau terpancing. Dia akan melakukannya sendiri hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik dari itu. Karena itu, Shira berkata, "Tidak, aku bisa melakukannya." Apakah Presiden Wiharja sudah mulai bekerja? Rianita menelepon nomor telepon ekstensi untuk kantor presiden, dan setelah menutup telepon, dia memberitahu Shira, dia biasanya tidak datang sampai pukul 3 sore. "Apa kamu keberatan menunggunya?" Shira menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Ketika Rianita pergi, Shira membuka kotak perhiasan berhias itu dan memandangi kalung-kalung yang telah ia rancang dan ciptakan dengan susah payah. Bahkan ada simbol yang terukir di kaitan kalung itu yang menandakan cinta sejati. Ia telah mencurahkan begitu banyak pikiran dan usaha untuk membuat kalung ini. Saat mendesainnya, ia berharap siapapun yang menerimanya akan berbagi cinta abadi dan tidak ada yang akan memisahkan mereka, apapun yang terjadi. Namun, kalung itu tidak lebih dari sekadar simbol ironi saat ini. Shira mendapat telepon dari Rianita sekitar pukul 3 sore yang mengabarkan bahwa Kenzo sudah masuk kerja. Dari apa yang terlihat, Rianita lebih peduli dan menaruh perhatian pada masalah ini daripada sang desainer sendiri. Setelah menenangkan diri, Shira mengambil kotak perhiasan dari mejanya dan berjalan keluar dari kantornya. Di kantor kepresidenan, Firdaus menyerahkan laporan yang dipegangnya kepada pria berkemeja putih yang baru saja melepas jasnya. "Presiden Wiharja, menurut penyelidikan, Prasetya akan secara aktif mengakuisisi Nugraha Constructions dalam waktu seminggu. Sampai saat ini, ia telah membeli sejumlah besar saham di Nugraha Constructions yang cukup untuk melakukan negosiasi dengan Dewan Direksi." Firdaus belum menyelesaikan laporannya ketika terdengar ketukan dari pintu, diikuti suara seorang wanita. "Presiden Wiharja, ini aku, Shira. Bolehkah aku masuk?" Mendengar hal ini, Kenzo langsung bersikap santai dan menatap Firdaus dengan penuh arti. "Awasi Nugraha Constructions dan beritahu aku jika terjadi sesuatu." "Ya, Tuan," jawab Firdaus. Kemudian, ia bergegas membuka pintu dan tersenyum pada Shira sambil menyapa, "Selamat siang, Nona Nugraha." "Siang, Tuan Firdaus. Presiden Wiharja sudah datang," katanya sebelum melangkah ke samping. "Silakan lewat sini." Shira melangkah masuk dan langsung melihat pria di meja. Ia mengenakan kemeja satin putih sederhana, tetapi entah mengapa, ia tetap tampak mengesankan. Ketika dia memikirkan tentang kejadian tadi malam, tatapan matanya yang jernih dan penuh tekad tiba-tiba goyah, dan dia merasa bingung hanya dengan menatapnya. Shira menundukkan pandangannya dan langsung menuju mejanya, dan kemudian dia mendengar Firdaus menutup pintu di belakangnya.
Apa yang bisa aku bantu? Tanya Kenzo sambil tersenyum. Shira menyerahkan kotak perhiasan itu kepadanya dan berkata dengan santai, "Ini untukmu." Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya saat melihat kotak di tangan wanita itu, karena kotak itu tampak seperti berisi perhiasan. Kenzo mengambil kotak itu dan membukanya, dan matanya berbinar saat melihat kalung yang terselip di dalamnya. Ini hadiah yang sangat tiba-tiba. Shira tahu bahwa pria itu salah mengira ini sebagai hadiah darinya. Ia menyilangkan lengannya dan menjelaskan dengan tegas, "Ini hadiah dari seorang wanita, tapi wanita itu bukan aku. Ini Nindya." Shira mengucapkan nama itu dengan nada penuh kebencian. Kenzo membeku, lalu membiarkan tangannya terkulai saat bertanya, "Mengapa kau memberikannya kepadaku atas namanya?" "Aku juga tidak mau, tapi karena dia secara khusus memintaku untuk mendesain kalung itu, aku tidak punya pilihan lain selain mengirimkannya untuknya juga," jawab Shira tanpa ekspresi dan berbalik untuk pergi. Shira baru saja berbalik ketika sebuah suara laki-laki rendah memanggilnya, "Tunggu." Shira menoleh untuk menatapnya dengan mata menyipit. "Apa? Apakah kamu ingin aku membantumu mengenakan kalung itu juga, Presiden Wiharja?" Kenzo menatapnya dengan tidak percaya. Ia tidak mengerti mengapa wanita ini tidak merasa sedikit pun cemburu. Kenzo mengangkat sebelah alisnya dan berkata, "Aku tidak berniat menerima hadiah ini. Itu bukan urusanku. Kalau kamu tidak menginginkannya, kembalikan saja pada Nindya sendiri." Shira membalas dengan acuh tak acuh, meski hatinya berdesir. Apakah dia benar-benar tidak akan menerimanya? "Baiklah, Shira, aku ingin kau menerima pesanan kalung dariku. Kau boleh membuat desain apapun yang menurutmu paling bagus," katanya dengan tenang sambil berdiri. Tinggi badannya yang menjulang tinggi tampak memberikan tekanan padanya saat ia melangkah beberapa langkah ke arahnya. "Sekitar 20 miliae, dan kau akan mendapat komisi yang lumayan darinya. Bagaimana menurutmu?" Shira menyipitkan mata indahnya ke arahnya. Apakah pria Inje jatuh dari tempat tidur pagi ini dan kepalanya terbentur? Shira tidak bisa menemukan alasan lain mengapa pria ini tiba-tiba mengajukan usulan yang tidak masuk akal seperti itu. Dia adalah presiden perusahaan, dan dia bisa memiliki semua perhiasan yang dia inginkan. Namun, dia memilih untuk menghabiskan 20 miliar untuk sesuatu yang dirancang olehnya. Namun, komisi yang bisa didapat dari ini akan menjadi jumlah yang besar. Secara keseluruhan, dia tidak akan kehilangan apapun. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk merenungkan hal ini, dan senyum mengembang di bibir Shira saat dia bertanya, "Apakah kamu serius tentang ini, Presiden Wiharja?" "Sangat serius," jawabnya, dan dia tidak tampak bercanda saat menatapnya dengan tajam. "Sebenarnya, aku bisa membayarnya sekarang. Tenang saja, Presiden Wiharja. Aku bersedia menerima pesanan apapun asalkan aku dibayar," katanya dengan nada santai sebelum berbalik untuk meninggalkan kantor. Kenzo menyeringai. Seperti yang diduga, wanita itu sangat termotivasi oleh uang. Saat ini, Shira membuka pintu dan pergi. Rasa frustrasi yang dirasakannya sebelumnya telah hilang. Shira terhibur dengan bagaimana sentimen di balik sikap Nindya tidak disadari oleh orang-orang seperti Kenzo, yang tidak hanya tidak diberitahu tentang hadiah itu tetapi juga menolaknya tanpa berpikir dua kali. Saat keadaannya membaik, Shira cukup senang dengan hasil akhirnya. 10 menit kemudian, Rianita menerima telepon dari seorang pelanggan yang secara khusus meminta Shira untuk mendesain kalung pria untuknya.
dan dia bersedia membayar 20 miliar untuk produk akhir. Dia juga menyebutkan bahwa Shira memiliki kebebasan penuh atas desain tersebut. Rianita hampir pingsan di kursinya saat mendengar ini. Komisi yang akan ia dapatkan dari 2 pesanan pribadi berturut-turut saja sudah cukup mengejutkan untuk membuat siapapun tercengang. Rianita pergi ke kantor Shira dan berkata, "Shira, pastikan kau mengerahkan segenap kemampuanmu untuk proyek ini. Lupakan desain-desain rutin lain yang telah kau kerjakan dan fokuslah pada pesanan ini. Jangan ragu untuk datang kepadaku untuk meminta masukan." Setelah itu, ia pergi. Shira menunggu hingga Rianita menghilang sebelum mengangkat telepon untuk menghubungi nomor ekstensi pria itu. Suara rendah dan serak terdengar samar di ujung telepon. "Halo? Aku tidak percaya kamu benar-benar memesannya," katanya dengan bingung. "Baiklah, sekarang aku sudah melakukannya. Aku harap kamu bekerja keras untuk itu. Apakah kamu punya desain khusus? Bagaimana dengan gaya kalungnya?" tanya Shira lebih lanjut, memperlakukannya seperti layaknya pelanggan lainnya. "Kamu bebas menentukan ini," katanya. Kenzo harus menahan diri untuk tidak menambahkan, "Aku tahu aku akan menyukainya." Shira mempertimbangkannya sejenak dan mengusulkan, "Mengapa aku tidak membuat sketsa kasarnya dan kamu bisa memberitahuku apa pendapatmu tentang itu?" "Baiklah," jawab Kenzo santai. Setelah jeda, Kenzo melanjutkan, "Lakukan saja sepenuh hatimu. Seperti aku tidak pernah melakukan itu untuk semua rancanganku yang lain," pikir Shira datar. "Itu seperti persyaratan tingkat pemula untuk seorang desainer loh," ungkapnya dengan nada mengejek. "Tidak, ini berbeda." Kenzo terkekeh. "Kau bisa membayangkan aku sebagai suami atau pacarmu dan benar-benar mencurahkan hati dan jiwamu ke dalam desainnya. Anggap kalung itu sebagai tanda cinta." Shira terdiam mendengar hal ini. Namun dia berpura-pura serius saat membalas, "Jangan khawatir, Presiden Wiharja, kamu adalah pusat duniaku, yang menjadikan kamu jauh lebih penting daripada calon pacar atau suamiku. Jangan bersikap manis padaku." Kenzo memperingatkan dengan nada muram di ujung sana dan langsung mengakhiri panggilan. Shira sudah terbiasa dengan ini. Ia meletakkan telepon dan melirik jam, hanya untuk melihat bahwa ia harus segera menjemput Leon dari sekolah. Sepertinya ia harus menggali inspirasi yang dalam untuk sisa malam itu jika ia ingin menemukan kalung pria yang sempurna untuk Kenzo. Ketika menjemput Leon dari sekolah sore itu, Leon bertanya apakah Kenzo akan mampir ke apartemen nanti. Shira memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Leon dengan sungguh-sungguh bahwa pria itu tidak akan mengunjungi mereka lagi, dan bocah lelaki itu sangat kecewa hingga tidak berbicara selama perjalanan pulang dengan mobil. Karena harus bekerja sepanjang malam, Shira menunggu hingga Leon tertidur sebelum mulai memikirkan desain kalung itu. Namun, ia mendapati dirinya memikirkan wajah tampan Kenzo dan ekspresinya yang mendominasi dari waktu ke waktu. Perasaan yang selama ini ia pendam tiba-tiba muncul kembali dalam dirinya, mengingatkannya akan kehadiran mereka. Ia bertanya-tanya mengapa ia merasa begitu gelisah ketika Nindya memberikan kalung itu kepada Kenzo dan mengapa perasaan itu hilang ketika Kenzo menolak pemberian wanita itu. Mungkin Shira hanya senang melihat Kenzo menolak kalung itu karena dia tidak menyukai Nindya. Dia sangat yakin bahwa kebenciannya terhadap Nindya adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk ini. Saat ini, Shira tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan desain yang rumit untuk kalung tersebut. Karena mengenal Kenzo, ia lebih menyukai sesuatu yang sederhana dan tidak menyukai sesuatu yang mencolok.
Dengan mengingat hal itu, Shira memutuskan bahwa kalung tersebut harus sederhana dan kokoh. Selain itu, kalung tersebut harus menjadi sesuatu yang dapat melengkapi pesona maskulinnya. Tren kalung pria akhir-akhir ini memberikan Shira inspirasi untuk kalung rantai tulang herring yang elegan yang akan mempercantik tulang selangka pria yang dipahat dan memikat, yang jika dibiarkan tanpa hiasan, akan menjadi kerugian besar bagi industri perhiasan. Dia telah menetapkan anggaran sebesar 20 miliar, yang memberinya fleksibilitas besar mengingat dialah yang bertanggung jawab memilih bahan untuk kalung tersebut. Mengenai desain, terserah padanya untuk menuangkan gaya pribadinya ke dalamnya. Shira membuat sketsa kasar dan membiarkan inspirasi mengambil kendali. Dia membayangkan bagaimana rantai itu akan menjuntai tepat di atas tulang selangkanya, dan jika dia menambahkan rantai lain ke dalamnya, visualnya akan menakjubkan. Ujung pensilnya dengan lembut membuat sketsa di atas kertas saat dia menggambar bahu lebar pria itu dan lekuk lehernya. Shira kemudian menambahkan rantai yang terletak sedikit di atas lekukan tulang selangkanya. Dia berhenti dan sedikit mencondongkan tubuh untuk melihat seperti apa desainnya. Saat itulah ia terpaku di kursinya dan pikirannya kosong sesaat. Mengapa gambar ini sangat mirip Kenzo? Shira tidak percaya apa yang dilihatnya. Saat itu, ia menyadari betapa jelas ia dapat menggambarkan setiap bagian Kenzo di kepalanya. Ternyata memberi Kenzo terlalu banyak ruang di pikirannya di siang hari adalah ide yang buruk karena Shira kesulitan untuk tidur sekarang tanpa memikirkannya. Dia bahkan mengalami mimpi basah yang melibatkan Kenzo melakukan beberapa hal yang tak terkatakan, tetapi sangat menyenangkan padanya, dan dia bangun keesokan paginya sambil membenci dirinya sendiri karena secara tidak sadar menikmatinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.